Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyaikhihi wa talamidatihi anhu wa usulihim wa quraimatun nasmin alaihim wa jami'i syurrah al-yaqutin nafis wal muhasyin al-syurah wa ila jami'il ulama wal awliya was-salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliyatil baldah wa ulama'ihi wa sulahihi wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bidumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Al-istinja. Al-istinja lughatan al-qat'u. Istinja secara bahasa memutus. Wa syar'an izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajarin. Ini definisi istinja, takrifnya istinja. Penting memahami takrifnya istinja, karena menghilangkan najis secara umum itu mencakup istinja atau selain istinja. Istinja ini khusus, dan istinja ini punya perbedaan hukum dibanding najis yang lain. Kalau istinja bisa pakai air, bisa pakai semisal batu, tidak harus batu, semisal batu yang memenuhi syarat. Tapi kalau najis yang lain harus pakai air, ya. Yang bukan istinja, menghilangkan najis yang lain, walaupun sama-sama kencing misalnya, walaupun sama-sama berak. Kalau sesuai dengan tarif istinja, boleh pilihan tadi itu. Boleh pakai air, boleh pakai batu. Tapi kalau nggak sesuai tarif istinja, nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Harus pakai air. Nah, karena itu memahami tarifnya istinja itu penting. Biar kita tahu kapan saatnya kita boleh pakai batu, kapan tidak boleh. Istinja tarifnya itu izalatul kharij an-najis, menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis. Al-mulawwis, yang mengotori. Minal farji anil farji. Minal farji jar majrur, anil farji jar majrur. Mengetahui ta'alluqnya jar majrur itu penting. Minal farji ini jar majrur ta'alluq kepada kharij, yang keluarnya dari farji. Jadi menghilangkan najis yang keluar dari farji. Ya, jadi menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji. Yang mana sifatnya perkara tadi? Yang najis dan mengotori. Itu minal farji. Jar majrur ta'alluq pada al-kharij. Anil farji. Anil farji jar majrur ta'alluq pada izalah. Menghilangkannya dari area farji. Jadi keluarnya dari farji, dan ketika dihilangkan masih ada di area farji. Menghilangkannya dengan apa? Bima'in au hajarin, dengan air atau batu. Ini istinja. Jadi istinja itu khusus menghilangkan najis yang keluar dari farji. Kalau tangan berdarah, dihilangkan najisnya, disebut istinja? Enggak. Kenapa? Keluarnya tidak dari farji. Keluarnya tidak dari farji. Menghilangkannya, izalahnya anil farji. Ketika dihilangkan masih berada di area farji. Kalau ada orang kencing, ngompol, kena lantai, dihilangkan. Menghilangkan najisnya ini dari farji apa dari lantai? Dari farji apa dari lantai? Dari lantai. Dikatakan istinja? Tidak bisa. Bukan istinja. Karena itu harus pakai air. Tidak bisa pakai tisu misalnya. Kalau masih di area farji pakai tisu cukup. Tapi kalau udah kena lantai, tidak bisa. Atau misalnya ada orang kencing, nyiprat, kena ke sarungnya. Kena ke sarungnya atau kena kakinya, itu kena sarungnya atau kena kakinya. Ketika dihilangkan dari farji apa dari sarung?
Dari sarung. Dari farji apa dari kaki? Dari kaki. Disebut istinja? Tidak. Karena tidak disebut istinja, maka harus pakai air. Tidak bisa pakai semisal batu. Wadah ya? Ini takrifnya istinja. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji, yang mana sesuatu itu najis dan mengotori. Menghilangkannya masih dari area farji, bimain au hajarin. Al-mulawis yang mengotori. Lo ada dan najis keluar dari farji tapi tidak mengotori. Dicontohkan dalam kitab, bisa jadi ada orang misalnya mengeluarkan kotoran berak kering, tidak basah sama sekali, kan tidak mengotori ya. Tapi nggak bisa keluar kalau kering, tidak basah sama sekali. Seandainya ya, seandainya itu tidak wajib diistinjai. Wal afdal al-istinja'u bil hajar summa itba'uhu bil ma' summa liktisar alal ma'. Urutan istinja yang paling afdal. Yang paling bagus digabungkan, pakai batu kemudian air. Kalau milih salah satu, pakai air saja. Ini urutannya. Wa yajuzu liktisar alal hajar lakin bitis'ati syurut. Boleh istinja hanya pakai batu saja, tapi dengan 9 syarat. Untuk istinja pakai air, tidak berlaku syarat ini. Istinja pakai air tidak berlaku 9 syarat ini. Istinja yang berlaku syarat 9 ini khusus kalau pakai batu atau semisalnya. Pertama, alla yajifan najis. Najisnya belum kering, masih basah. Artinya ukuran basah itu bisa dihilangkan dengan batu, tisu atau semisalnya. Nggak harus kering-kering amat, agak-agak kering itu loh. Biasanya kan kotoran ketika sudah agak kering itu kan tidak bisa dihilangkan dengan batu. Itu sudah nggak cukup, itu harus pakai air. Jadi ukurannya basah sekiranya bisa dibersihkan menggunakan batu atau semisalnya. Itu. Allah yajifan najis, tidak boleh kering najisnya. Kedua, Allah yantakil, tidak boleh pindah. Itu, tidak boleh pindah, masih di area farji. Itu. Allah yantakil, di bawahnya itu catatan kakinya tidak pindah dari mana? Itu ammastaqarra fihi, itu ammastaqarra fihi indal khuruj. Tidak pindah dari tempat diamnya ketika keluar. Misal ada orang kencing, kencingnya itu keluar, delewer, ya, delewer artinya mengalir ya. Kencing itu ketika keluar ada yang mengalir di bagian hasyafah itu ya. Ada yang mengalir di bagian hasyafah, tidak masalah. Walaupun ada yang mengalir di bagian hasyafah, tidak masalah. Yang penting ketika ngalir kemudian berhenti, sudah nyampe di situ saja. Itu, nyampe di situ saja. Itu boleh. Itu. Jangan sampai setelah ngalir berhenti, kemudian gara-gara gerak-gerak atau kena angin ngalir lagi. Lah ini tidak boleh ini. Kenapa? Sudah pindah dari tempat diamnya ketika keluar. Wadah ya? Nah, ini. Jadi syaratnya Allah yantakil, tidak pindah. Tidak pindah dari mana? Ammastaqarra fihi indal khuruj. Tidak pindah dari tempat diamnya kotoran itu ketika keluar. Ketika keluar bisa jadi agak ngalir, agak merembet ke area hasyafah. Dan ada syarat lain yang tidak boleh melewati hasyafah. Misalnya ketika kencing itu keluar merembet, ngalir, itu merembet atau ngalir sampai melewati separuh hasyafah, tidak sampai melewati total ya, melewati separuh hasyafah. Setelah itu diam, berhenti di situ, tidak apa-apa ini sejak pakai batu. Tapi jangan sampai setelah diem gara-gara gerak-gerak atau kena angin ngalir lagi. Ya, walaupun sedikit, ini sudah nggak cukup menggunakan batu, harus pakai air. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, Allah yatro'a alaihi ay ala najis akharu. Najisnya tidak kedatangan najis lain, tidak tercampur, bukan najis, perkara lain. Najisnya tidak tercampur perkara lain, walaupun suci. Walaupun suci. Jadi najisnya tidak tercampur perkara lain. Maksudnya perkara lain itu apa di bawah itu? Ay ghaira jinsihi. Tercampur perkara lain yang tidak sejenis. Misalnya kecipratan air. Ketika misalnya orang itu kencing atau berak, kencing atau berak,
ketika kencing mau istinja dengan batu, ketetesan air hujan, gerimis, ketetesan air hujan mencampuri kotoran yang keluar, yang nempel ada pada kemaluannya itu ya. Nah, ini kecampur benda lain, yaitu air hujan tadi. Tidak boleh pakai batu ini, harus pakai air. Jadi nggak boleh kecampuran perkara lain yang tidak sejenis. Kalau sejenis tidak masalah. Ya apa contohnya? Orang kencing, tidak langsung ser gitu, ndak ya. Kencing berhenti, ada cairannya kan di luar kan ya. Kemudian kencing lagi, keluar lagi, nyampuri. Jadi kencing yang pertama kecampur dengan kencing yang keluar kedua, nggak masalah. Kenapa? Karena sejenis ini. Wa ghairal araq, dan selain keringet. Kalau keringet tak masalah. Jadi karena sekarang ini cuacanya panas, ada orang kencing, setelah kencing keluar mau istinja pakai batu, keringetnya itu nyampuri ke kotoran yang keluar yang ada pada kemaluan, kecampuran keringet. Boleh apa enggak istinja pakai batu? Boleh, karena kecampuran keringet itu tidak bermasalah ya. Kecampuran keringet tidak masalah. Itu. Ai ghaira jinsihi wa ghairil araq itu. Kemudian balik ke atas lagi. Syaratnya istinja dengan batu lagi. Wa alla yujawizas safhah wal hasyafah. Semua domir-domirnya rujuk kepada najis. Najisnya tidak melewati safhah. Safhah itu apa? Bagian pantat yang tidak kelihatan ketika berdiri. Orang kalau jongkok, semua bagian pantatnya akan kelihatan. Tapi kalau berdiri, sebagian tertutup. Yang tertutup ketika berdiri itu namanya safhah. Jadi orang berak boleh istinja pakai batu, yang penting beraknya jangan merembet kemana-mana, jangan melebar sampai melewati safhah. Apa safhah? Bagian pantat yang tertutup ketika posisi berdiri. Jangan melewati itu. Kalau sampai melewati itu, maka harus pakai air. Wal hasyafah itu kalau jalan belakang. Kalau jalan depan tidak boleh melewati hasyafah. Ujung zakar itu ya, tidak boleh melewati hasyafah. Kalau orang kencing istinja boleh pakai batu asal tidak melewati hasyafah. Kalau sampai melebihi hasyafah, merembet kemana-mana, ini tidak boleh pakai batu. Kemudian wa ayyakuna bisalah si masahatin, istinja pakai batu minimal 3 usapan. Tidak harus 3 batu, 3 usap cukup. Misalnya batunya besar kayak gini, usapan pertama pakai sisi ini, usapan kedua pakai sisi ini, usapan ketiga pakai sisi sini. Tidak apa-apa ya, 3 usapan. Tidak harus 3 batu, minimal itu. Walaupun sekali diusap langsung bersih, kayak pakai tisu. Itu orang kencing istinja pakai tisu, sekali usap langsung bersih, harus tambahi 2 usapan. Tapi jangan dengan sisi yang sama. Kalau pakai ini kemudian pakai ini lagi tidak boleh, harus pakai air nanti ya. 3 sisi, 3 usapan dengan 3 sisi. Di sini bagian sini. Tisu misalnya kalau lebar, itu tisu kalau lebar diusap pakai sisi sini, kemudian sini, boleh ya. Itu. Kemudian syaratnya lagi wa ayyung kiyal mahal, itu harus membersihkan tempat najisnya. Batunya itu harus membersihkan tempat najisnya. Nah, jadi batu atau tisu yang dipakai harus bisa membersihkan tempat yang najis. Jangan sampai justru tisunya nempel di kemaluannya, najisnya yang ikut ke tisunya. Wa ayyakunal mamsuhu bihi tahiran. Alat yang diusapkan, mamsuh itu alat yang diusapkan harus suci. Jadi batunya itu, tisunya harus suci, tidak boleh najis atau mutanajis. Wa ayyakuna qali'an, harus bisa menyerap najis, artinya mengangkat najis. Jadi syarat tisunya atau batunya harus bisa ngangkat najis, menyerap najis. Kemarin di awal bab toharo sudah diterangkan, sesuatu yang enggak qali' itu ada berapa macam? 3 ya. Imma limalasatihi au luzujatihi au tanasuri ajza. Sesuatu yang nggak bisa ngangkat najis itu imam karena terlalu halus, kayak permukaan kaca, kelereng ya, istinja pakai kelereng, kaca, keramik, itu permukaan keramik nggak memenuhi syarat ini, atau bekel ya. Istinja pakai bekel permainannya perempuan itu ya, anak-anak perempuan
Itu halus itu tidak boleh, atau molor kayak permen karet, atau tanah suri ajzai rontok, yaitu kayak tanah yang nggak terlalu keras. Jadi ada gumpalan tanah yang nggak terlalu keras, dibuat istinja, bukan najisnya yang ngikut ke tanahnya, tapi sebagian tanahnya nempel di kemaluannya. Ya kayak tisu murah-murah itu loh ya, tisu yang murah-murah yang harganya di bawah 10.000 itu satu bungkusnya. Itu kalau tangan basah diusap pakai tisu itu, sebagian tisunya nempel ada di tangan, seperti tisu makan yang segitiga itu, biasanya acara manten-manten ya, itu tisunya segitiga, tangan basah diusapi pakai itu, malah nempel ke tangan, merotol tisunya. Nah, ini tidak memenuhi syarat, tidak kolik. Wa alla yakuna muhtaraman, tidak boleh sesuatu yang muhtaram. Kemarin juga sudah diterangkan kama marro, dan ada syarat lagi jamid, tidak disebutkan lagi di sini ya. Kemarin di awal jamid tidak disebutkan, di sini kembali jamid tidak disebutkan. Syarat itu jamid, artinya apa? Jamid itu tidak basah ya. Jamid tidak basah. Aslinya jamid itu keras, tapi di kitab-kitab itu diterangkan kharaja bil jamid ar-radbu, sesuatu yang basah. Nah, udah selesai dari bab istinja, kita beralih kepada bab selanjutnya, yaitu bab tayammum. At-tayammumu lughatan al-qasdu, menuju. Itu at-tayammumu ini menuju. Itu fatayammamu sa'idan thayyiban, jadi menuju, itu lughatan. Wa syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadain biniyah makhsusah. Secara syarak tarifnya tayammum adalah menyampaikan debu kepada wajah dan tapak tangan dengan disertai niat, hanya wajah dan tapak tangan. Baik tayammum sebagai gantinya wudu atau tayammum sebagai gantinya bukan tapak tangan, sampai tangan ya, bukan tapak tangan. Jadi menyampaikan debu ke wajah dan tangan sampai siku, bukan tapak tangan. Kalau tapak tangan ini saja nanti sampai tangan. Itu menyampaikan debu ke wajah dan tangan sampai siku, seperti wudu. Nah, itu saja. Tidak pakai kaki, kepala, enggak, cukup wajah dan tangan dengan disertai niat itu. Asbabut tayammum. Tayammum ini toharo pengganti. Jadi harus ada sebabnya, sebab khusus. Itu sebab khusus. Tidak hanya hadas. Beda kalau wudu, sebabnya ya hadas itu. Tapi tayammum tidak cukup hadas, ada sebab lain. Itu ada sebab lain. Asbabut tayammumi sab'atun. Nadhamaha ba'duhum biqaulih faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Sebab yang memperbolehkan ada 7. Sebagian ulama ini mengomentari, sebenarnya sebab tayammum itu 1. Apa? Al-ajzu anisti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Lah yang 7 ini bukan asbabut tayammum, tapi asbabul ajzi ya, asbabul ajzi, sebab orang nggak mampu menggunakan air. Jadi kalau sebab tayammum hanya 1, apa? Tidak mampu menggunakan air. Kenapa tidak mampu? Ada 7 sebab. Apa? Pertama faktun, tidak ada. Ya memang nggak ada airnya, nggak ada. Tidak punya air. Nah, nanti faktul ma ini ada 2. Ada fakat hissi, ada fakat syar'i. Fakat hissi yang memang benar-benar tidak ada. Nggak ada airnya yang bisa dipakai, itu tidak ada. Itu fakat hissi. Kalau fakat syar'i itu air ada, dipakai bisa, tapi misalnya membahayakan keselamatan nyawa, keselamatan anggota badan. Air ada di depan situ, tinggal ngambil. Masalahnya di situ ada preman. Kalau kita ngambil air di situ dipalak nanti, dimintai uang. Lah ini namanya fakat syar'i. Kalau fakat hissi secara kenyataan tidak ada air. Nah itu. Nah, jadi yang pertama ini faktun, sebab orang boleh tayamum yaitu faktun, tidak ada air, itu tidak ada air. Lah di bawah itu maksudnya fakat di sini ai faktul ma'i hissan, tidak ada air yang fakat hissi, secara kenyataan tidak ada air. Nah, orang ketika mau tayamum gara-gara nggak ada air, ya nggak bisa. Kayaknya nggak ada air ini. Udah tayamum nggak bisa kayaknya. Ada tafsil 3 ya. Ada tafsil 3. Ya apa tafsil 3? Yang satu tayakkona
faqdal ma. Yang kedua apa? Tayakkona wujudal ma. Yang ketiga tawahama au dhanna au syakka. Ini macam-macamnya. Jadi orang kalau mau tayamum gara-gara nggak ada air, itu apakah langsung tayamum begitu saja? Tafsil. Pertama, kalau tayakkona faqdal ma, yakin nggak ada air, yakin nggak ada air, ya langsung tayamum, nggak usah nyari. Ngapain nyari? Yakin nggak ada air kok nyari? Main-main, buang-buang waktu. Padahal waktu sangat berharga ya. Itu jangan disia-siakan begitu saja. Itu sangat berharga. Nah, nggak usah nyari air, ya udah tayamum, segera sholat, lakukan ibadah yang lain. Ngapain muter-muter cari air? Kalau sudah yakin nggak ada air. Seperti apa contohnya yakin? Seperti misalnya di akhir waktu zuhur atau tadi menjelang zuhur, mau sholat duha tadi, menjelang sholat zuhur jam 11 misalnya, itu udah muter-muter kemana-mana, area sekitar udah dikelilingi semua, nyari dipastikan tidak ada air. Karena apa? Dia safar ada di tengah padang pasir misalnya, mau sholat duha muter-muter tadi jam 11, tidak nemu air, tidak ada, dipastikan tidak ada air sama sekali. Habis itu tayamum, sholat duha 8 rakaat, setelah selesai duha adzan zuhur, masuk waktu zuhur. Cuaca masih seperti ini panasnya ya, nggak ada mendung, nggak ada tanda-tanda kedatangan air, mobil yang membawa air atau apa, nggak ada tanda-tanda hujan, mendung, nggak ada. Seperti terang kayak gini. Lah, kira-kira yakin nggak kalau air nggak ada kalau seperti itu? Yakin, jam 11 tadi nyari nggak nemu. Sekarang jam 12 misalnya, nah itu kondisi ya panas dari tadi jam 11 sampai jam 12 ya panasnya kayak gini, tidak berubah, tidak ada tanda-tanda kedatangan air, ya berarti ini yakin tidak ada air. Untuk sholat zuhur nggak usah nyari air lagi, sudah nggak usah nyari air, apa ya langsung tayamum, Ini kalau tayakkona faqdal ma. Nah, itu di catatan kakinya itu wayatayammamu bila tolabin in tayakkona faqdahu ay faqdal ma. Dia boleh tayamum tanpa harus nyari air kalau apa? Yakin tidak ada air. Kalau yakin tidak ada air. Nah, kita lompat ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini apa? Ada dugaan, anggapan, persangkaan adanya air, tapi tidak yakin ada air apa enggak ya, ragu. Ragu ini mencakup waham, dzon atau syak. Dzon itu dugaan kuat, 60%, 70% ada air kayaknya ini. 60%, 70% kayaknya ada air. Kalau syak itu 50-50. Ini antara ada air dan enggak sepertinya sama kemungkinannya. Kalau waham itu persangkaan yang sangat lemah, di bawah 50%. Waham, dzon, syak. Intinya orang ini tidak yakin ada air apa enggak, ragu ya. Baik ragu yang dugaan kuat atau 50-50 atau yang lemah, maka dia harus mencari air dulu. Sebelum tayamum dia harus tolab fi haddil ghaus. Itu. Kalau dia ragu ada air atau tidak boleh langsung tayamum. Sebelum tayamum harus nyari air dulu di sekitar. Berapa sekitar ini? Sekitarnya dia yaitu haddul ghaus. Itu haddul ghaus. Haddul ghaus itu apa sih? Had ini batas. Al ghaus itu teriak minta tolong. Kalau seandainya antum teriak minta tolong kedengeran dari jarak itu, berapa itu? Berapa meter? Orang teriak, kira-kira kalau teriak minta tolong kedengeran, itu berapa jaraknya? Dalam kondisi tidak ramai seperti ini ya. Nah, itu dikira-kirakan oleh ulama itu 300
dirok. 300 dirok, 1 dirok berapa? 1 dirok berapa? 48 sentimeter ya. 48 sentimeter. Kalau 48 dikali 3 berapa? 140 berapa? 4 ya? 144 apa 46? Ya kalau 50 kali 3 kan 150. Dikurangi 6, 144 itu kalau 3 dirok 144 cm, berarti hampir 1,5 meter. Kalau 300 dirok ya berarti sama dengan 144 meter ya, 144 meter. Jadi kalau orang itu ragu ada air apa enggak ya gitu, ada air apa enggak, maka tidak boleh langsung tayamum. Cari air dulu. Sejauh mana? Sejauh jarak 144 meter. Kemana? Segala penjuru. Oh, udah di total. Banyak juga ya. Ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, keliling itu ya. Radius 144 meter. Apa harus keliling? Enggak harus. Kalau daerahnya itu lapang, tinggal naik aja ke atas pohon, naik ke atas bangunan, tola-toleh ke segala penjuru sejauh 144 meter. Cukup tola-toleh itu, udah ada air ini, pasir semuanya. Jangankan pohon, rumput tak ada katanya. Rumput ada kayak di daerah padang pasir itu. Jangankan pohon, rumput tak tumbuh ya. Rumput tak tumbuh, padahal rumput itu bisa tumbuh di mana aja. Ini tak tumbuh di padang pasir. Oh, kayak gini gersang kayak tidak ada air, kayak mumo. Tapi nggak boleh langsung, harus nyari dulu sejauh 144 meter di segala penjuru. Nah, ini kalau memang tanahnya lapang, nggak ada yang menghalangi penglihatan sejauh itu, tinggal naik ke atas atau digendong temennya ya, naik ke atas bahu temennya, lihat ke segala penjuru sejarak kira-kira 144 meter. Nah, itu. Tapi kalau ada yang naik turunnya, ya dilihat yang turun itu, tidak cukup dianu ya. Kalau banyak kalau banyak bangunan ini yang repot, harus keliling. Kalau banyak bangunan repot, atau banyak pohonnya harus keliling 144 meter ke segala penjuru, lebih sekilo ujung-ujungnya nanti ya. Ya, masyarakat apa enggak? Masyarakat apa enggak? Masyarakat kan ya, masyarakat sekali. Tapi contoh kayak gitu itu hampir enggak ada. Kalau daerah di situ nggak ada air sama sekali, masa ada perkampungan di situ? Siapa orang bodoh mau tinggal di situ ya? Bikin rumah di situ. Atau banyak pohon. Kalau nggak ada air, nggak bakalan banyak pohon. Paham ya? Nggak bakalan banyak pohon gitu loh. Jadi kadang kita itu perlu mikir dulu sebelum ngeritik ya. Ya apa ini syariat katanya ya siru walatu asiru. Cak, durungnya ngomong mikir dhisik ya. Itu. Jadi kadang-kadang orang itu ngeritik belum mikir. Itu lucu jadinya. Kalau mau ngeritik mikir dulu, biar kelihatan rodok cerdas dikit gitu loh. Itu. Ngeritik enggak mikir. Ini kelihatan bahlulnya akhirnya nanti. Itu. Nah, ini kalau ragu ada air apa enggak, maka harus nyari air sejauh 144 meter dari segala penjuru. Tapi ya itu tadi penjelasannya. Ini kalau ragu. Nah, ini di kitabnya diterangkan wa ba'dat tolab. Tadi wa yatayammam bila tolab intayaqana faktahu. Tayamum enggak usah nyari air kalau yakin enggak ada air. Wa ba'dat tolab, boleh tayamum ba'dat tolab setelah nyari air. Kapan? Kemana? Ila hadil ghaus. Sejarak hadul ghaus, jarak yang kira-kira kalau kita teriak minta tolong kedengeran. Berapa itu? Wahwa salah sumiati dira'in, yaitu 300 dirok alias 144 meter. Ini kalau dirok kita kita artikan 48 cm. Kapan ini harus mencari itu? Intawahama wujudul ma au donnahu au syakka fihi. Itu tadi yang sudah diterangkan. Sekarang yang ketiga, yakin ada air. Yakin ada air. Di daerah sini nggak ada air, tapi tinggal ke utara itu ada laut, banjir airnya, ada laut. Yakin ada air. Nah, kenapa? Di sana ada laut. Di daerah sekitar laut itu daerah padang pasir, nggak ada air.
Tapi di sana kelihatan laut. Yakin ada air, enggak yakin gimana ngelihat ada laut kok. Apa harus pergi ke sana untuk wudhu? Apa langsung tayamum di tempat itu? Dilihat jaraknya. Kalau yakin ada air, maka harus tolak. Artinya harus mendatangi air itu. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Berapa tidak terlalu jauh? Yaitu yang dikatakan haddul qurbi, batas yang masih dianggap dekat. Haddul qurbi. Berapa haddul qurbi? Yaitu setengah farsah atau 1 mil setengah. Kalau 1 farsah kita artikan 82 km misalnya, nah itu seperti di takrirat ya. Nah itu 16 farsah itu kita artikan 82 kilo. Itu 16 farsah. Kalau diambil setengahnya berarti tinggal dibagi 32. 82 dibagi 32, 2,5 kilo. Jadi haddul qurbi ini, haddul qurbi ini 2,56. 2,56 kilometer, 2,5 kilo. Ini untuk 16 farsah di takrirat disebutkan 82 kilo, yaitu memang sekitar segitu. Atau sebenarnya lebih sedikit, 80,6 sebenarnya ya, 80,6. Tapi ini ditambah ihtiyat 82. Cuman ketika ngitung haddul qurbi ini sepertinya salah tulis. Di takrirat itu 4 kilo lebih. Di takrirat haddul qurbi itu dimaknai, disebutkan di situ dikonversi menjadi 4 kilo lebih, hampir 5 kilo kejauhan. Padahal apa? Haddul qurbi itu hanya setengah farsah. 16 farsah kan 82. Berarti kalau ingin tahu haddul qurbi ya tinggal 82 dibagi 32, kan setengah farsah kan ya. 82 kan 16. Itu. Berarti diambil dibagi 32 jadinya ini 2,56 kilometer. Itu 2,56 kilometer. Lah jadi misalnya ada orang safar, ada di daerah padang pasir, nggak ada air, tapi di kejauhan dia ngelihat ada laut itu atau danau itu kelihatan. Dikeker misalnya, dipakai alat itu, keker itu apa, keker bahasa teropong ya, pakai teropong. Diteropong kelihatan, oh itu danau, itu laut. Apa harus datang ke sana untuk wudhu? Apa boleh tayamum? Dilihat jaraknya danau atau laut itu berapa. Kalau masih radius 2,56 km, wajib datang ke sana, nggak boleh tayamum. Wajib datang ke sana untuk wudhu. Wajib datang ke sana untuk wudhu. Tapi kalau lebih dari itu, hatta lebihnya sedikit ya, 3 kilo misalnya, nggak wajib, udah tayamum di situ. Lo ada air itu, nggak ada air tapi 3 kilo. Itu ada air tapi 3 kilo. Ada motor, hatta ada motor. Itu ada mobil, hatta ada mobil. Jaraknya ini. Kalau lebih dari ini sudah nggak wajib sudah. Antum perkara urusan mau datang ke sana ya fadhol, enggak apa-apa, tapi enggak wajib, boleh tayamum kalau jaraknya lebih dari ini. Nah, di catatan kakinya itu kita baca wayajibu alaihi tolabuhu, wajib bagi orang tersebut untuk mencari air fi haddil qurbi, di dalam radius haddul qurbi yaitu 2,56 km. Kapan itu? Intayaqona wujudahu wujudal ma fihi fi haddil qurbi. Kalau dia yakin ada air di situ. Berapa haddul qurbi? Wa huwa ila mailin wa nisfin, sekitar 1,5 mil. Itu sekitar 1,5 mil. Nah, lebih dari itu, kalau lebih dari ini secara fikih disebut haddul bu'di. Di atasnya 2,56 ini namanya haddul bu'di, batas jauh. Itu batas yang sudah dianggap jauh, tidak wajib itu. Wa mazada, kalau lebih dari mil wa nisif, 2,56 km ini yusamma haddal bu'di, disebut haddul bu'di. Ya apa kalau haddul bu'di? La yajibu alaihi talabuhu minhu mutlaqan, tidak wajib nyari air ke situ kejauhan. Itu ballahu ayyatayammam min ghairi tolab, boleh tayamum tidak usah tolab kalau kejauhan. Nah ini
yang sebab pertama. Sekali lagi balik ke awal, sebabnya tayamum itu satu, yaitu al-ajzu anisti'malil ma. Sebabnya ajaz yang pertama adalah faktun. Faktun di sini maksudnya faktun hissi, enggak ada air. Apa boleh langsung tayamum? Tafsil 3 ini ya. Tafsil 3. Kedua, sebabnya orang boleh tayamum wa khaufun, khawatir. Mau menggunakan air itu khawatir, mau ngambil air khawatir. Khawatir apa di bawahnya? Bi ayya khafa ala nafsihi, mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Min aduin, dari musuh. Waduh, kalau ke sana ada musuh anak, dibacok ke sana ya. Gitu. Takut ke musuh. Air ada, deket kok. Jaraknya cuman berapa meter. Sumber air satu-satunya di situ, tapi ada musuhnya dia di situ. Kalau sampai ke situ dicelakai nanti, dilukai atau dibunuh. Ya khaf ala nafsi min aduin au sabuin, ada di situ sumur tapi dijaga singa. Kalau mau setor nyawa fatal ya, itu dijaga singa, ada singanya di situ, hewan buas itu. Bi ayya khafa ala nafsi min aduin au sabuin lau qasadal ma. Apa harus khawatir nyawa? Ndak. Au ala malihi, atau khawatir hartanya. Min ghasibin au sarik, ada preman di situ. Kalau ngambil air di situ ditarik pungutan liar. Ada pungutan liar. Air milik umum. Air tidak ada pemiliknya, umum, siapa saja boleh ngambil. Ini ada preman yang jaga. Inti ngambil air boleh, tapi bayar. Tidak wajib sudah. Tidak wajib. Boleh apa tidak boleh aja. Antum siap bayar boleh. Macam medit-medit untuk ibadah ya. Itu. Untuk yang lain-lain tidak eman. Untuk ibadah eman. Waduh, ini ditarik pungli ini. Berapa sih? 5.000. 5.000 eman buat ibadah ya. Itu. Untuk yang lain tidak eman. Nah, kemudian hajatun yang ketiga, balik ke atas. Termasuk sebab yang memperbolehkan tayamum adalah hajat, butuh kepada air. Air ada, untuk wudu ada, tapi dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? 4, catatan kaki di bawah. Bi ayyahta jalil ma li atashi hayawanin muhtaramin walau ma'alan. Air ada, dibuat wudu cukup, tapi dibutuhkan karena ada hayawan yang haus. Hayawan dalam bahasa Arab itu bukan hewan-hewan binatang, itu bukan. Hayawan itu makhluk yang hidup. Manusia, binatang, itu semuanya hayawan. Air ada, tapi dibutuhkan untuk minum. Minumnya siapa? Manusia, hewan, yang penting muhtaram. Hewan yang ghairu muhtaram di safina itu ya. Hewan yang ghairu muhtaram apa? Kafir, harbi, orang murtad. Kemudian babi, anjing, galak. Kemudian apa lagi? Tarikus sholat. Orang yang tidak sholat. Orang zina muhsan. Ini dikasihkan minum itu tidak boleh. Antum punya air cukup untuk wudhu, ada babi kehausan, biarkan babinya mati, buat wudhu aja. Kalau anjing masih tafsil. Kalau anjing galak yang suka mengganggu, nggak muhtaram. Tapi kalau anjing tidak galak, tidak suka mengganggu, walaupun anjing liar, ini muhtaram. Milih kasihkan anjing, biarkan anjing itu tetap hidup, antum tayamum. Minum tidak ada gantinya, tidak bisa minum diganti tayamum ya. Kalau wudhu bisa diganti tayamum. Jadi anjing lebih muhtaram, lebih terhormat dibanding orang yang nggak sholat, dibanding orang yang zina muhsan. Kalau ada orang nggak sholat, haus minta air, kita perlu untuk wudhu, biarkan mati. Buat wudhu, airnya buat wudhu. Kecuali kalau dia tobat ya, dia tobat melakukan sholat, muhtaram sudah, muhtaram. Biayah tajalil mali atau si hayawan muhtaram. Hajat untuk minum ini tidak harus sekarang, walau ma'alan, walaupun nanti. Hajatnya nggak sekarang, nanti. Seperti orang rombongan safar melewati daerah padang pasir. Masuk waktu sholat, mau wudhu airnya pas-pasan. Kalau dibuat wudhu, nanti di perjalanan berikutnya sebelum keluar dari padang pasir, orang-orang ini akan kehausan yang membahayakan keselamatan nyawanya. Sekarang perlu untuk wudhu, wudhunya sekarang. Tapi kalau dibuat wudhu, nanti kehausan, nanti sebelum keluar dari padang pasir bakal kehausan. Ya, bakal kehausan. Tapi kalau tayamum nanti persediaan air masih ada. Nah, maka boleh ini. Butuh air untuk minum itu tidak harus sekarang, walaupun nanti ya, walaupun nanti.
seperti daerah padang pasir, betul-betul nggak ada air. Kayak makamnya Sayyidi Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Itu makamnya ada di tengah padang pasir. Dulu Kiai Maimun Zubair cerita pernah ziarah ke sana. Jarak makam itu dari pom terakhir itu sejarak 400 km dari pom terakhir. Setelah itu padang pasir tok sudah 400 km. Jadi kalau ke sana dari tempat itu, beliau dari jalur itu, ada jalur yang lain dekat. Dari jalur itu padang pasir, nggak ada rumah, nggak ada kampung, nggak ada air, nggak ada apa. Jadi taksi itu mau disewa ke sana minimal harus 2 taksi. Kalau satu taksi kotor, meledos balik di tengah gimana? Mau mati di situ, mau jalan kaki, kapan nyampe ya padang pasir, tola-tole pasir semua, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada kampungnya. Itu beliau nyewa taksi. Di tengah perjalanan bannya pecah. Untung ada masih serepnya ya, diganti, pecah lagi. Masih ada satu lagi. Udah tidak ada serepnya lagi. Udah kata beliau udah siap-siap ini kalau udah pecah lagi amutufihi sudah. Tapi ternyata alhamdulillah bisa nyampe. Jauh. Makamnya di tengah padang pasir. Karena memang beliau tidak kepingin terkenal. Jadi beliau itu tidak pengen terkenal. Hatta setelah meninggal tidak pengen terkenal. Makanya minta kepada Allah agar supaya ya dijaga, tidak terkenal hatta sampai mati, tapi tetap terkenal. Cuma tidak terlalu banyak yang ziarah jauh di tengah Sohro gitu ya. Tapi sekarang udah berubah. Dulunya gitu. Beliau meninggalnya itu kalau dalam ceritanya kalau nggak salah ketika perjalanan mau ibadah haji, meninggal dari situ. Maka ya makbul, doanya makbul. Kepingin tidak banyak yang ziarah setelah meninggal, takut terkenal. Itu mereka ya hatta meninggal pun takut terkenal gitu. Bukan ingin terkenal, takut terkenal. Takut terkenal. Ini jadi yang dimaksud hajat itu air dibutuhkan untuk minum makhluk hidup yang muhtaram. Walaupun apa harus butuh airnya? Enggak, auli samanihi atau butuh pada uangnya. Punya air. Kalau dibuat wudu dia nggak punya uang, padahal dia perlu uang untuk apa? Untuk makan. Jadi musafir perjalanan punya air cukup untuk wudu, untuk minum juga sudah cukup. Tapi kalau dibuat minum dan wudu air habis, nggak punya uang, makan kebingungan. Lah terus ya minum sisa airnya dijual untuk beli makan. Wudunya ganti tayamum. Auli samanihi. Ayah tajali samanihi litoamihi, butuh pada uang hasil penjualan itu untuk beli makanan. Aulidainin untuk nyaur utang. Nyaur utang lebih didahulukan daripada wudu. Kalau nyaur utang nggak bisa diganti tayamum ya. Alafu belum bisa bayar utang. Lah terus siapa tak ganti tayamum? Nggak bisa. Bayar utang nggak ada gantinya. Tapi kalau wudu ada gantinya tayamum. Gitu. Aja uang utangnya nyaur besok. Nah, sebagian orang gitu. Kalau utang nyaurnya besok, nggak nyaur fulus, nyaur besok. Ditagih besok. Datang lagi besok didatangi. Mana? Besok. Datang lagi besok lagi. Ente ya apa sih kok besok-besok terus? Loh, ente nggak paham. Jangan nyalakan anak, ente nggak paham. Dari kemarin kan anak mau bayar besok, udah bayar fulus. Sebagian orang gitu kalau utang. Jadi kalau ketika datang utang nangis-nangis. Itu ngaku saudara segala macam lah. Ente masih saudara anak. Ini apa? Minduannya mbahnya ente yang nomor 7 itu masih minduannya mbak anak yang nomor 5. Nyari-nyari ya. Jadi kalau pas utang nangis-nangis ngaku saudara gitu. Setelah utang gak nyapa udah ketemu gak salam. Ngelihat kita dari kejauhan belok dia. Itu zaman sekarang. Akhirnya utang riba tumbuh subur. Ya gara-gara itu. Orang untuk berbuat baik udah jarang dan orang baik juga jarang. Yang mau ngutangi tanpa mana, tanpa beranak itu ndak jarang. Yang utang yang jujur, orang utang jujur waktunya bayar ya bayar, ini juga jarang. Akhirnya munculnya riba ini keleleran ada di mana-mana. Itu keleleran ada di mana-mana. Bahkan sebagian sarungan ya. Itu.
hajatun. Udah. Kemudian yang keempat, sebabnya tayamum idlaluhu. Airnya hilang. Tadi perjalanan sudah bawa air. Udah perjalanan nyampe tengah padang pasir, mau sholat dicari airnya nggak ketemu. Imma airnya saja nggak ketemu, atau hewan tunggangannya hilang semuanya. Hilang tadi ada di mobilnya hilang nggak ketemu. Taruh di bagasi motor tadi, motornya hilang. Atau airnya saja yang hilang, dicari-cari mana tadi, dicari nggak ketemu. Ini boleh tayamum. Marodun yashuku, termasuk sebab yang memperbolehkan tayamum. Yang nomor 5 adalah marod yang yashuku, sakit yang masyakkot kalau digunakan wudu. Sakit tidak boleh kena air. Kalau kena air akan menyebabkan masyakot, bukan hanya meriang. Selama meriang nanti ada dinginan, kemenye elo. Kedinginan ya selimutan kok repot. Minum air hangat selimutan beres. Ini kalau sekiranya berbahaya untuk kesehatan, ini boleh untuk tayamum. Apa ukuran sakit yang atau bahaya yang memperbolehkan orang itu tayamum? Bahaya yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan badan. Ukurannya yang memperbolehkan tayamum itu apa? Ini penting untuk dihafalkan, seperti hafal Fatihah. Kenapa? Dobit ini akan terulang-ulang di berbagai bab. Di bab tayamum, di bab nanti puasa, di bab-bab yang lain. Apa itu? Ini yang sering disebut dengan istilah mahdhurut tayamum, ya, mahdhurut tayamum. Disebut mahdhurut tayamum. Mahdhurut tayamum artinya bahaya-bahaya, resiko-resiko yang memperbolehkan orang untuk tayamum sebagai gantinya wudhu atau mandi. Yang pertama, khauf ala nafsin, khauf ala udwin au manfaatihi. Ini yang disebut istilah mahdhurut tayamum. Jadi kalau di kitab-kitab antum menemukan istilah mahdhurut tayamum atau mubihut tayamum, ini maksudnya 5 perkara ini. Pertama, khauf ala nafsin, mengkhawatirkan keselamatan nyawa. Ada orang sakit, kalau kena air, kata dokter awas, jangan kena air. Kena air, inti infeksi, mati. Nah, ini boleh tayamum, malah wajib. Kalau dia tahu kena air mati kok maksa wudhu pakai air, tidak boleh, ini haram ini. Walatulku biaidikum ilat tahlukah la dororo wala diroro. Ini yang pertama. Yang kedua, khauf ala udwin au manfaatihi, mengkhawatirkan keselamatan anggota badan atau fungsi manfaat dari anggota badan. Contohnya, ada orang tangannya luka, kata dokter tidak boleh kena air. Kalau kena air akan infeksi, harus dipotong, diamputasi. Ini mengkhawatirkan keselamatan anggota badannya, ya. Anggota badannya harus dipotong. Kalau manfaatnya itu apa? Awas, tidak boleh kena air. Kalau kena air cacat, tangan inti lumpuh. Tangannya ada, tapi manfaatnya hilang, fungsinya hilang. Ini juga boleh tayamum.
Yang ketiga, khauf ala ziyadatil marad, takut bertambahnya sakit, artinya tambah cekot-cekot itu misalnya. Ini boleh, jangan kena air. Oh, kena air ini cekot-cekot montang-manting ini, nggak boleh kena air ini. Khawatir tambah sakit atau tambah parah, itu tambah parah, sakitnya akan tambah parah. Walaupun tidak mengancam keselamatan nyawa, walaupun tidak khawatir infeksi, walaupun tidak khawatir lumpuh, walaupun tidak khawatir cacat, cuman sakitnya tambah parah. Resiko ini tambah parah lo sakitnya lo ya, tambah sulit sembuhnya nanti. Ini atau tambah cekot-cekot itu, cekot-cekot. Nah, ini boleh tayamum, tidak harus wudu. Yang keempat, khauf ala butil bur'i. Kalau ini tambah cekot-cekot ya, tambah sakit. Kalau butil bur'i ini enggak tambah cekot-cekot, cuman memperlambat kesembuhan. Ini luka, jangan kena air. Lo kalau kena air gimana dok? Ya sembuhnya agak lama. Tapi bahaya infeksi apa enggak? Enggak bahaya infeksi. Kena air enggak apa-apa, ini enggak bakal ada infeksi. Luka kayak gini enggak infeksi walaupun kena air. Enggak tambah sakit, enggak cekot-cekot. Cuman kalau kena air sembuhnya seminggu. Kalau enggak kena air 3 hari sudah sembuh misalnya. Boleh tayamum. Boleh tayamum. Jadi memperlambat kesembuhan itu sudah apa? Memperbolehkan tayamum. Memperlambat ini jaraknya berapa? Aqallu waqti as-shalah al-mafruḍah. Seukuran waktu sholat fardu yang paling pendek. Apa sholat fardu yang paling pendek waktunya? Maghrib. Maghrib itu 1 jam 10 menit. Kalau subuh hampir 1 jam 20 menit. Lebih panjang subuh dibanding maghrib. Maghrib itu 1 jam 10 menit. Lah itu sudah lambat itu. Ente kalau kena air, kalau nggak kena air 5 hari sembuh. Tapi kalau kena air sembuhnya 5 hari lebih 2 jam. Ya, selisih 2 jam dah ya. Boleh tayamum sudah. Sudah diperbolehkan tayam tidak harus 3 hari seminggu selisihnya enggak. Hatta seukuran 1 jam 10 menit sudah boleh. Ini yang keempat. Yang kelima yang memperbolehkan tayamum, khauf ala hudusi syainin fahish fi udwin zahir. Mengkhawatirkan terjadinya apa? Syain itu buruk ya. Jadi cacat yang parah pada anggota zahir. Cacat itu seperti perubahan warna. Itu taghayyurul laun, hitam. Padahal anggota zahir itu anggota badan yang biasa terlihat ketika nyapu-nyapu di rumah, ketika cuci piring ada di rumah. Apa? Wajah, ya, kepala, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Ini namanya udhun zahir. Udhun zahir itu ma yabdu indal mihnah. Udhun zahir itu apa? Ma yabdu indal mihnah. Nanti diisi, ada isinya kan ya? Nanti aja pas istirahat. Ini udhun zahir. Ma yabdu indal mihna. Anggota-anggota yang biasa tampak ketika melakukan mihna, aktivitas sehari-hari, cuci piring, masak, nyapu, ngepel, itu. Masa orang nyapu di dalam rumah pakai kerudung lengkap, cadaran, terus pakai deker, pakai kaos tangan, kaos kaki kan enggak kan ya? Orang nyapu-nyapu di rumah enggak kelihatan orang lain, ya biasa terbuka wajahnya, lehernya, kemudian kepalanya, tangan sampai siku, kemudian apa? Kaki sampai lutut. Itu biasa. Aktivitas sehari-hari di dalam rumah itu biasa kelihatan. Nah, khawatir munculnya syain fahis, cacat yang parah pada anggota luar. Anggota luar yaitu tadi ya, tangan sampai siku, wajah, leher, kepala, kaki sampai lutut. Anggota-anggota yang biasanya tampak ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau cacat yang parah itu ada di anggota luar, maka boleh tayamum. Cacat yang parah itu seperti apa? Berubah warnanya hitam. Di wajah ada luka. Kata dokter jangan kena air. Loh kalau kena air apa bahaya dok? Nggak bahaya, cuman hitam wajah inti nanti. Ada cacat nggak hilang-hilang itu sampai 1 tahun 2 tahun nggak hilang-hilang itu. Nah, ini boleh. Walaupun untuk laki-laki. Walaupun untuk
laki-laki, atau di tangan, di lengan, atau di betis, itu anggota luar. Iya. Jadi shen fahis itu apa? Shen fahis ini sudah ditulis kan ya? Sudah ditulis. Shen fahish itu taghayyuru launin atau nuhulin atau istihsyafin sagratin tabqa lahmatin tazid. Ini yang dimaksud shen fahish, cacat yang parah itu. Taghayyurun, perubahan warna, warnanya jadi hitam kulitnya nanti, padahal anggota luar. Atau nuhul istihsyaf. Nuhul dan istihsyaf ini apa? Kering, kurus. Itu jadi kepek, kata orang Jawa, kepak, Maduranya kepak ya, kepek. Jadi tangan ini habis dagingnya nanti. Baik masih basah atau menjadi kering. Jadi kering sekali tangan ini, nanti habis dagingnya dan kering. Ini satunya lagi masih basah, lembab, itu kelihatan lembab, tapi kurus habis dagingnya, cacat gara-gara kena air itu, infeksi akhirnya menyebabkan seperti itu. Itu nuhul dan istihsyaf. 4, sagratin tabqa, lobang yang tetap permanen. Jadi misalnya di tangan ini ada luka, ini tidak boleh kena air kata dokter. Kalau kena air gimana dok? Oh bolong tangan ini, tidak balik-balik nanti bolong. Jadi dagingnya tidak tumbuh, bolong ada di situ, yang permanen. Jadi lubang yang permanen, tabko. Aulah matin tazid, tumbuh daging yang nggak normal, tidak boleh kena air ini kata dokter. Kalau kena air kenapa? Oh cukul nanti, tumbuh daging ini, ngepang tangan ini ya, itu bercabang, tangan ini bercabang, tumbuh daging yang nggak normal nanti. Nah ini yang dimaksud shen fahis. Kalau apa bekas nanti berwarna biru dalam waktu seminggu hilang, bukan udur itu ya, itu bukan udur. Jerawat buka. Kalau di pasar-pasar itu putus ini. Ini kan putus total. Keloid, namanya keloid. Itu. Nah, di pasar ya daging tumbuh itu. Kan cacat itu kalau di anggota luar. Nah, tapi kalau harus anggota luar, untuk bisa menjadi udzur memperbolehkan tayamum harus di anggota luar. Kalau cacat yang parah tadi itu tumbuhnya di badan yang dalam, tidak udzur. Misalnya di punggung, di perut ya tidak apa-apa, udah punggungnya hitam tidak apa-apa. Atau di perutnya, atau di ketiaknya misalnya, atau di lengan atas, atau di atasnya lutut. Nah, ini tidak menjadi udzur. Untuk yang nomor 5 yang syainin fahish ini khusus udhun dhahir. Itu udhun dhahir. Kemudian balik ke atas, kita selesaikan matom ini. Maradun yasuku, jabiratun, termasuk yang memperbolehkan tayamum adalah jabirah. Jabirah itu apa sih? Jabirah itu kayu yang diikat pada anggota badan yang mengalami patah tulang atau retak, agar supaya balik lagi normal lagi. Orang patah tulang atau retak, nasallallahu alaihi afiyah, itu dikasih kayu kan biasanya, dikasih kayu terus atau digip, dikasih kayu. Yang jabirah ini ya kayu itu, kemudian diikat dengan tali atau perban itu. Lah ini namanya jabirah. Nah, kalau ada orang patah tulang, sebenarnya yang patah tulang itu kena air tidak masalah, tapi masalahnya air tidak bisa nyampe. Kenapa? Dikasih kayu dan diikat sehingga air tidak bisa nyentuh kulitnya. Lu kan tinggal dilepas, tidak balik-balik dilepas, tidak sembuh-sembuh nanti. Kena air tidak masalah sebenarnya. Yang masalah itu ngelepas kayunya tadi itu, gipnya itu yang bermasalah. Ini boleh. Ini jabiratun. Nomor 7 tanda kakinya itu kalau memang diperlukan, jabirohnya diperlukan, bi ayyakhafa min naz'iha. Jadi untuk apa? Untuk dilepas itu khawatir
untuk dilepas itu kuatir. Kuatir apa? Dororon mimma dzukir. Kuatir doror yang disebutkan di atas. Di atas di mana? Di catatan kaki atasnya itu. Tapi nggak terlalu lengkap. Yang lengkap yang ini. Ya doror tadi itu nomor 15 khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au ziyadatil marot au butul bur'i au hudusi syainin fahish fi udwin dhahir. Itu apalkan kayak Fatihah itu. Terulang di mana-mana. Jadi ada orang dikasih jabiroh, ya dikasih tadi itu kayak kesangkal putung, dikasih kayu diikat karena patah. Nah, ini kalau seandainya dilepas, khawatir doror-doror yang tadi itu. Ini boleh tayamum. Wahia, apa sih jabiro itu? Mayudo'u ala maudhi'il kasri liyan jabiro. Sesuatu yang diletakkan pada tempatnya patah tulang atau retak liyan jabir agar utuh kembali, agar normal kembali. Apa khusus yang kayu itu? Kalau perban atau misalnya kayak Hansaplas itu, kayak gitu-gitu. Kayak plaster itu ya. Ini apa boleh? Ini wa misluha fil hukmi mayudo alal jurhi. Begitu juga sama hukumnya apa saja yang ditaruh pada luka min lasukin, ya kayak perban itu. Lasuk itu kayak sejenis hansaplas itu. Wa isabatin, perban itu juga sama. Tapi dengan catatan itu kalau memang perbannya diperlukan, hansaplasnya diperlukan. Sekiranya kalau dilepas menimbulkan doror yang tadi itu. Itu baru. Atau begitu juga salep. Jadi ada luka orang misalnya kayak luka apa karena terseret di aspal itu. Nasallallahu alaihi ya. Itu. Kan lukanya itu sakit sekali kalau tersentuh ya. Dikasih balsem atau dikasih salep. Dikasih salep. Nah, kan salepnya ini menghalangi air untuk sampai. Yo kerien ja. Ngawur ae dikere ya. Kon gelem. Dikere salepnya dibersihkan, digosok dulu dan siram air. Ya sakit luar biasa. Cekot-cekot. Maka boleh itu sudah. Diganti tayamum. Yang terakhir sebabnya tayamum wajirohun, luka. Kalau tadi yang ada perbannya, ada penutupnya. Ini ndak, luka ndak ada perbannya, gak ditutup. Ya luka terbuka itu kayak luka aspal tadi itu. Ini kata dokter jangan kena air. Kalau kena air apa? Lama sembuhnya. Atau cekot-cekot atau yang tadi itu. Nah, ini juga memperbolehkan tayamum. Ini sebab-sebabnya tayamum ya. Kita baca syurutut tayamum, habis itu istirahat. Itu. Syurutut tayamum isna asyara, 12. Syaratnya tayamum ada 12. Ayakun abiturobin, pakai debu. Tidak bisa pakai selain debu, pakai semen, tepung, tidak bisa, harus debu. Wa ayakun naturabu tahiran, debunya harus suci, maksudnya tohur, suci dan mensucikan. Itu suci, itu suci artinya tidak najis. Kalau yang mustakmal sebentar lagi disebutkan secara khusus. Tohir di sini maksudnya tidak najis, tidak mutanajis. Wa alla yakuna mustamalan, tidak boleh mustakmal. Apa debu mustakmal? Debu yang sudah digunakan tayamum atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis mughalladah. Itu. Cuman ada bedanya dengan air. Kalau air yang mustakmal itu yang sudah netes dari anggota wudhu atau anggota mandi, itu yang sudah netes, itu mustakmal. Tapi kalau debu, baik yang rontok dari anggota tayamum atau yang masih nempel, ini sudah mustakmal. Itu sudah mustakmal. Kemudian syaratnya lagi, wa alla yukhalitahu turab daqiqun wa nahwuhu. Debunya harus murni debu, tidak kecampur tepung, tidak kecampur semen, tidak kecampur kapur. Itu murni debu, tidak boleh kecampuran yang lain. Wa yaksidahu, harus bertujuan. Ketika ngambil debu itu harus bertujuan, sengaja ngambil debu, baik ngambil dari tanah atau ngambil dari udara. Ketika angin kencang menghembus, ada debu berterbangan, diambil secara sengaja, cukup. Ini beda dengan wudhu. Kalau wudhu pakai air, tidak harus sengaja ngambil air. Ada hujan atau air terjun, antum diem gitu aja, diem tak, nawaitul wudhu itu cukup. Tapi kalau tayamum tidak cukup. Ada angin berhembus kencang membawa debu, antum gini tak, nawaitu istibahata fardhi shalah misalnya, tidak cukup. Kenapa? Gak ada kesengajaan ngambil debu. Bukan antum ngambil debu, itu debu yang datang ke antum ya. Bisa sah tayamum ketika ada angin berhembus tadi. Bagaimana?
yang niat ngambil debu dengan wajahnya. Caranya diginikan. Ketika ada debu datang berhembus ke arah antum, nawaitu subhanallah sambil melakukan gerakan, diginikan. Jadi sengaja. Jadi wajahnya digerakkan, itu. Wajahnya digerakkan untuk ngambil debu, cukup. Tapi kalau hanya diam gini enggak cukup. Beda kalau wudu. Kalau wudu hatta diem saja, di bawah air terjun, di bawah hujan, di bawah pancuran, sah. Ya, kalau tayamum lebih ketat. Kemudian syaratnya lagi, wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi binaklaten. Wajah dan kedua tangan harus diusap dengan 2 pengambilan debu. Tidak cukup 1 pengambilan. 1 pengambilan, sebagian dibuat wajah, sebagian dibuat tangan. Tidak cukup, ngambilnya harus 2 kali. Pengambilan pertama untuk wajah, pengambilan berikutnya untuk tangan. Itu tidak boleh dengan 1 pengambilan. Itu. Kalau wudu tidak apa-apa. Ngambil wudu 1 ciduk tangan gitu, atau 1 gayung. 1 gayung ya. Sebagian dibuat wajah, kemudian sisanya dibuat tangan dan seterusnya. Boleh kalau wudu. Kalau tayamum tidak, harus ngambil 2 kali debunya itu. Wa ayyuzilan najasata awalan. Kalau ada najis hilangkan dulu. Selama masih ada najis di badan kita, tayamum tidak sah. Tapi kalau wudu ada najis belum disucikan, tidak apa-apa, wudu sah. Gitu. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Kalau orang bingung kiblat musafir, tidak tahu arah kiblat, tidak boleh tayamum sebelum ijtihad mencari arah kiblat. Kalau masih bingung arah kiblat di mana, tayamum tidak sah. Kalau wudu boleh. Gitu. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum harus setelah masuknya waktu. Kalau wudu sekarang antum wudu untuk asar boleh, tapi kalau tayamum tidak boleh. Wa ayyatayammama likulli fardin. Harus tayamum setiap kali mau melakukan ibadah fardu. Fardin di sini maksudnya fardin ainin ya. Fardu yang fardu ain. Jadi 1 tayamum hanya untuk 1 fardu ain. Kalau fardu kifayah tidak apa-apa, seperti sholat jenazah. 1 tayamum untuk sholat jenazah 5 kali, 10 kali silahkan. Tapi kalau fardu ain, sholat 5 waktu, sholat Jumat, tawaf fardu, 1 tayamum, 1 tawaf. 1 tayamum, 1 sholat fardu. Kalau sunat terserah. Kalau wudu enggak, sepuasnya sudah. 1 wudu untuk sholat berkali-kali enggak masalah. Kalau ada orang wudu 1 kali enggak batal selama 5 hari. Udah buat sholat fardu selama 5 hari enggak apa-apa. Ini. Kemudian wafaqtul ma, enggak ada air ya, dengan penjelasan yang tadi itu ya. Itu. Syaratnya tayamum harus faqdul ma. Gitu. Cuman ini yang tak terangkan tadi, ada fakat itu hissi, ada syar'i di bawah catatan kaki itu. Ai hisan, memang kenyataannya tidak ada air. Ka'allam yajidhu, seperti orang nggak nemu air. Ma'al qudrah ala simalihi, badannya bisa disiram air, bisa mampu untuk menggunakan air, badannya disiram dengan air tidak madorot, cuman airnya tidak ada. Ini namanya fakat hissi. Au syar'an, atau fakatnya fakat syar'i, tidak ada menurut syara. Kenyataannya ada air, tapi tadi itu sakit. Contohnya ka'an khofa min istimalihi maradon, air ada tapi nggak bisa digunakan. Kenapa? Badannya sakit, dengan penjelasan yang tadi itu. Itu namanya fakat syar'i. Kalau airnya yang nggak ada, ini namanya fakat hissi. Hukumnya beda. Fakat syar'i dan fakat hissi hukumnya beda. Apa? Nanti di pembahasan sesi kedua insya Allah nanti akan ada nyinggung masalah itu. Oh enggak, di sini sekarang. Terakhir syaratnya tayamum, wa adamul ma'siyati bis safari idza kana al faqdu syar'iyan. Lah ini. Safarnya enggak boleh safar maksiat. Boleh tayamum, orang itu musafir boleh tayamum kalau safarnya bukan safar maksiat. Ini kapan disyaratkan ini? Kalau fakatnya fakat syar'i. Yang tadi itu air ada tapi dia sakit. Itu khawatir sakit kalau menggunakan air. Ini kalau dia dalam keadaan musafir tidak bisa tayamum sebelum taubat. Taubat dulu baru bisa tayamum. Kalau enggak tobat harus wudu. Lu bahaya. Ya gampang kepingin tayamum, tobat, tayamum boleh. Tapi kalau enggak ada air, fakat yang hissi, hatta safar maksiat boleh tayamum, sah tayamumnya. Jadi orang safar maksiat. Kenapa safar maksiat? Safarnya mau begal.
atau dagangan narkoba keliling, dagangan narkoba di tengah perjalanan mau sholat, masya Allah. Bos narkoba tapi perhatian dengan sholat, insya Allah tobat. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Imma sekarang atau di masa yang akan datang. Orang itu selama sholatnya dijaga, maksiat sebesar apapun biasanya dibantu oleh Allah untuk bertobat. Itu maksudnya. Jadi tanha anil fahsya wal munkar itu tanha. Imma sekarang tanha zaman hal atau fil mustaqbal ya tanha. Mudhari kok. Itu mudhari. Imma tanhanya sekarang fil hal. Itu atau fil mustaqbal. Ini sholatnya rajin tapi kok maksiatnya tetap jalan terus. Insya Allah bakal tobat dia. Selama sholatnya dijaga, itu sholat itu berkah. Orang maksiat sebesar apapun biasanya dikasih taufik untuk tobat selama dia jaga sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu. Jadi kalau dia bos narkoba misalnya keliling, itu keliling jualan narkoba, nyampe di tengah perjalanan mau sholat, waktu sudah mepet, nyari air tidak nemu, berarti fakat hisi, boleh langsung tayamum tanpa tobat dulu, sah. Kenapa? Syarat adamul maksiyah bis safar tidak syarat kalau fakatnya hisi. Ini hanya syarat kalau fakatnya syar'i. Seperti air ada, cuman badannya tidak bisa menggunakan air karena takut bahaya tadi itu. Nah ini pembahasan tentang tayamum. Insya Allah istirahat dulu. Nanti di sesi 2 istirahat seperempat jam ya, 15 menit. Insya Allah kemudian kita lanjut ke pembahasan tayamum setelahnya dan juga bab haid. Nanti malam ba'da tarawih awal insya Allah kita masuk bab sholat insya Allah biidznillah. Wallahu alam. Fatihah.